Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Elma Tati, seorang pendidik di SMK Negeri 3 Padang. Dalam video kali ini untuk program berbagi praktek baik, saya mengusung tema tentang simulasi menjadi seorang tenaga kasir dan pramuniaga di kelas 12 BDP jurusan pemasaran. Mari kita simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya? Sehat. Sehat semua ya. Oke, baik. Kita akan belajar, melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kedua, mari persiapkan doanya bersama-sama. Semua siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya, Bu. Hadir semua. Oke. Berarti sehat semua ya. Baik, anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan praktek sebagai kasir dan sebagai pramuniaga. Seperti yang sudah diberikan catatannya pada pertemuan sebelumnya, hari ini akan kita lakukan prakteknya di labor nanti, ya. Seperti yang diberikan catatan kemarin itu ada 3 tahapan yang harus kamu kuasai. Yang pertama yaitu tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu tahap pengukur. Pada tahap persiapan, kamu harus menguasai 4 hal. Yang pertama yaitu kamu harus memperhatikan area kerja kamu. Apa maksudnya area kerja? Kamu harus membersihkan sekitar area kerja tempat kamu bekerja sebagai kasir. Dan kamu harus membersihkan area tempat kamu bekerja sebagai pramuniaga. Yang belum segar dan belum rapi. Ya, jadi kita menghadapi konsumen itu kan kita tidak hanya sebatas menerima barang lalu mencatat lalu menghitungnya di sini. Kita kan harus melakukan pelayanan. Ya kan, begitu konsumen datang kita berikan pelayanan, kita berikan senyuman, baru kita melakukan tugas kita sebagai seorang kasir dan sebagai seorang pramuniaga. Dan di tahap yang kedua itu ada sebanyak 6 hal yang harus kita lakukan. Nah, seperti tahap yang pertama tadi, kita sebagai seorang kasir sebelum kita memulai pekerjaan, begitu konsumen datang membawa hasil belanjaannya ke meja kasir, kita juga harus melakukan grading. Ketiga, kita hitung belanja konsumen tadi, lalu kita sebutkan. Sebenarnya kan sudah tertera itu berapa total belanjanya di layar monitor mesin pos kita itu, tapi tetap kita sebutkan. Misalnya seperti ini, total belanjaan ibu sebesar 150.000. Yang terakhir dalam pelaksanaan ini yaitu kita melakukan pengemasan atau pembungkusan. Seperti yang sudah kita pelajari, kalau kita mengemas barang atau membungkus hasil belanja daripada konsumen itu, kita harus tahu ini kelompoknya kemana. Jangan menggabungkan untuk kelompok barang yang berbeda. Atau yang ingin ditanyakan, silakan. Bu, Yang Farel, silakan. dalam melakukan transaksi jual beli itu kan diperlukan nota. Apa akibat dari kesalahan pengisian nota tersebut? Oke, bagus sekali pertanyaan. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak? Oke, silakan. Jadi kan satu ada 2. Yang mana yang nota untuk membeli, yang mana nota yang untuk disimpan sebagai aset. Oke, bagus. Ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Ada yang mungkin bisa menjawab sebelum Bu jawab? Oke, baik. Akan Ibu jawab. Jadi jawaban dari pertanyaan dari Farel tadi, apa akibat kalau kita salah dalam mengisi nota? Yaitu nanti adalah kita juga akan salah dalam membuat laporan penjualan. Makanya gue bilang tadi, hati-hati. Ya, 2 kali 1.000 sama dengan 2.000. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nanti kan jumlahkan dia ke bawah. Nah, total akhir itu kita buatkan dalam laporan penjualan. Kalau sudah salah kita mengisi nota, otomatis yang kita pindahkan itu kan hasil akhir dari nota. Itu kita pindahkan ke laporan penjualan. Maka hasil akhir ke laporan penjualan juga akan salah. Nah, jadi hati-hati. Itu akibatnya ya kalau salah mengisi nota. Nah, dari Putri, kita mengisi 2 nota ya. Nah, kita menuliskannya kan hanya
ke bawahnya. Jadi hati-hati jangan buat kesalahan kita. Jadi jangan membuang-buang nota nanti. Melakukan praktek sebagai seorang pramuniaga, ada 4 langkah kerja yang harus diperhatikan. Yang pertama persiapan, lalu pelayanan, yang ketiga display, dan yang keempatnya controlling. Sebagai seorang kasir, terdiri atas 3 langkah yang harus dilaksanakan. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga, penutup. Siswa bisnis daring pemasaran harus menguasai 3 bidang. Yang pertama yaitu menjadi seorang tenaga kasir, yang kedua menjadi seorang tenaga pramuniaga, dan yang ketiga sebagai seorang pemasar yang handal. Semoga dengan video yang kami tampilkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.